segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih sudah menjalankan protokol kesehatan, sudah jaga jarak, sudah cek suhu tubuh di bawah, sekaligus sudah mencuci tangan. Semuanya oke? Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Engkau telah memberikan kami keluarga yang hebat. Engkau telah memberikan kami pekerjaan yang hebat, bisnis usaha yang hebat. Engkau juga telah memberikan kepada kami pelayanan yang hebat. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau lebih dari sanggup. Engkau sungguh lebih dari mampu untuk mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Untuk mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan. Untuk kami selalu naik bukan turun. Kami yakin dan percaya bahwasanya di dalam Engkau kami adalah pemenang. Di dalam Engkau kami adalah kemuliaan Bapa. Di dalam Engkau kami adalah ciptaan baru. Di dalam Engkau kami selalu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Juga urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Junianto Gembala Sidang kami ya Tuhan. Urapi lidah mulut di bibirnya ya Tuhan. Supaya yang disampaikan semua adalah isi hati-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan. Haleluya. 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 Kita tetap semangat memuji Tuhan. Walaupun banjir meluap di mana-mana, tetapi hati kita juga meluap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ciri-ciri orang beriman adalah selalu bersuka cita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti tema kita bulan ini adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang.
Haleluya. Tadi malam Pak Yulianto nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia bolak-balik memantau air kali di depan kita. Kalau luber habis kapasnya. Tapi kita berdoa. Saya bilang, lewat terus dengan lancar, lewat terus. Dia mengalir terus. Akhirnya apa? Aman. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mujizat selalu ada. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, maka Tuhan yang sama tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami terus bersuka cita. Karena kami memiliki iman percaya kepadamu. Karena janjimu ya dan amin. Biarkan umatmu Tuhan Yesus selalu percaya kepadamu Bapa. Oh haleluya. Mari umat Tuhan kita angkat pujian kepada Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat kami tidak mampu, hanya Engkaulah Tuhan Yesus. Saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Lebih lagi umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Haleluya. Yang di saat kami tidak mampu, ada Engkau ya Bapa. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Katakan aku percaya ada. Oh haleluya. Itulah janjimu Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada. Percaya saja. Haleluya. Aku percaya padamu. Oh haleluya. Itulah janjimu bagi kami Tuhan. Aku percaya mujizatmu ada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Di saat aku sudah tak mampu, aku percaya. Kami lagi umat Tuhan, percaya saja akan janjinya. Oh terima kasih Bapa. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Oh, sungguh luar biasa Engkau ya Bapa. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Oh, haleluya. Allah yang tetap setia memelihara kami. Haleluya. Mari nikmati hadiratnya saat ini. Dia akan menjamah hatimu. Dia akan menjamah hatimu dan hatiku saat ini. Mari bersuka cita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Allahku. Sungguh dahsyat Engkau ya Tuhan. Oh, sekerabalabaya-shi. Sebab Engkaulah sumber sukacita. Sebab Engkaulah sumber damai sejahtera. Sebab Engkaulah sumber segala-galanya. Sebab Engkaulah sumber kesembuhan. Haleluya. Sekerabalabaya-shi. Keralabalabaya-shi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang setia memelihara kami Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin. Dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Haleluya. Sungguh dahsyat Dia. Mari banggalah memiliki Allah seperti Yesus. Di luar sana boleh banyak masalah, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab Dia adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Oh, sikarabalabaya-shanda. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaiblah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Yes, aku percaya. Aku percaya Tuhanku Dahsyat. perbuatan ajaiblah Dikerjakannya. Aku Percaya. Angkat kedua tanganmu. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib perbuatan ajaiblah telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan aku percaya ada mujizat. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari beri puji-pujian yang paling dahsyat buat Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan buat Tuhan. Terus beri sorak-sorai buat Tuhan. Sebab Dia dahsyat. Sebab Dia dahsyat. Perbuatan ajaib. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Di saat kami tidak mampu, kami bersyukur Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Dan Allah yang sanggup itu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini.
Kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami mohon bantuan-Mu ya Allah Roh Kudus, belas kasihan-Mu memampukan kami terima pewahyuan yang baru pagi hari ini. Menjadi kekuatan, menjadi bekal setiap kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah buat setiap kami, Kau yang sudah mengutus hamba ke tempat ini, mengurapi hamba dengan roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan kabar yang baik buat umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima berita firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka, dengan pikiran seorang murid. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 19. Roma 10 ayat 17 sampai 19. Judul khotbah pada hari ini adalah rahasia mengaktifkan iman. Tema besar kita pada bulan Februari adalah iman. Roma 10 ayat 17 sampai 19, dan kalau saudara sudah ada di sana, saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri untuk kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau baca 3 ayat ini bersama-sama saudara pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Demikian firman Tuhan, saudara boleh duduk kembali, terima kasih. Pagi hari ini saya mau membuka dengan sebuah statement. Tahukah saudara bahwa iman tidak akan aktif hanya dengan mendengar, tetapi juga ketika kita menanggapi apa yang kita dengar. Sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya ingin bermain sebuah games terlebih dahulu. Saudara, mungkin saya mau minta tolong siapa ya? Alfi aja deh. Boleh gak Alfi? Oke, Alfi. Haleluya. Alfi boleh di sini ya, dipakaikan dulu penutup mata, saudara. Saya mau minta tolong nanti kaum pria, ya. Kaum pria itu memberi kode kepada Alfi dengan kalimat atau dengan satu kata namanya panas. Boleh ngomong sama-sama gak? 1, 2, 3. Panas, ya. Yang kaum wanita sebut dengan dingin. Apa? Dingin. Ya, jadi wanita dingin, ya. Pria panas, oke? Semuanya boleh ngomong bareng-bareng. Semuanya boleh ngomong bareng-bareng. Tugasnya Alfi adalah, maka Alfi itu akan mencari selembar Rp50.000. Ya saudara, selembar Rp50.000. Ya. Nanti tim musik boleh inilah ya, bilang sama Alfi bagi-bagi ya. Ya. Tim musik boleh menolong Alfi juga. Tapi hanya boleh dengar panas atau nggak boleh ada kata yang lain. Jangan bilang terus, jangan. Dikit lagi, jangan. Oke? Jadi Alfi tugasnya adalah mencari Rp50.000. Nah, sebentar Alfi boleh turun dulu biar nggak jatuh. Oke, ya. Ingat sekali lagi, tugasnya Alfi adalah mencari apa? Rp50.000. Alfi, kalau kamu mendengar kalimat panas itu berarti sudah dekat. Ya, kalau dingin itu berarti jauh, ya. Kalau panas itu apa? Dekat, kalau dingin jauh. Oke? Jadi dengarkan baik-baik posisinya. Oke? Ya. Jadi Alfi tugasnya hanya satu, menemukan Rp50.000. Oke? Jadi ngomong semua sama-sama bareng-bareng ya. Nah, jadi Alfi udah tahu ya, kalau mau makin dekat bilangnya apa dengarnya? Panas ya. Kalau dingin berarti makin jauh. Sebentar, diputer-puter dulu Alfinya. Oke, sini Ana. Ya. Oke, pada hitungan ketiga saudara bantu Alfi untuk mencari ya. Tapi juga yang dingin harus ngomong. Oke, 1, 2, 3.
rasakan 50.000 rupiah demi uang jajan. Hati-hati ya. Hati. Ayo dibantu Alvinnya. Alvinnya dibantu. Iya, Alvinnya dibantu. Iya, pinter nih nyari duitnya, pinter. Iya. Ini kayak bukan duit nih. Ayo, waktunya 1 menit lagi. Gak sampai-sampai kata Alvin. Nah, kalau dingin berarti makin jauh. Oke, kasih tepuk tangan buat Alvin. Iya, boleh dibuka penutup matanya. Iya, boleh dibuka, dibantu. Iya, oke. Iya, ya udah. Uangnya buat Alfi. Ya, kasih tepuk tangan buat Alfi. Iya. Haleluya, haleluya. Ada yang mau main lagi? Tekor dong gua ntar ya. Saudara, ya baru saja saudara tadi membaca firman Tuhan. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kita sering banget dengar ayat ini, saudara. Sehingga kita sering kali mengutip bahwa kalau iman kita mau aktif, maka kita harus dengar firman Tuhan. Saya juga sering mengkhotbahkan itu. Jadi pagi hari ini saya mau minta maaf buat selama ini saya khotbahnya kurang lengkap berarti. Sesudah saya pelajari lebih dalam, saudara, bahwa kitab Roma yang saudara baca ini, saya kasih latar belakang teologisnya sedikit, saudara, bahwa kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dia nulis waktu dia lagi di dalam penjara. Jadi lagi di dalam penjara karena dia mengabarkan Injil, ya. Orang nggak suka, jadi dia di penjara, gitu sederhananya. Di dalam penjara tentu orang punya banyak waktu, akhirnya dia menulis surat. Dia tulis surat buat jemaat di Roma, ya. Roma saat itu kalau sekarang mungkin kayak kota metropolitan, ya. Kota yang paling maju saat itu. Makanya ada istilah orang bilang banyak jalan menuju Roma. Nah, di Roma dia menjelaskan rangkuman Alkitab sebetulnya. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang bernama Kenneth Hagin, dia bilang kalau orang Kristen baru itu dikasih Alkitab, kan banyak ya, ada Kejadian sampai Wahyu. Seringkali orang baca mulai dari Kejadian, ya. Tapi makin ke dalam gitu ya, mereka juga kayak makin bingung gitu. Jadinya cari guru Alkitab. Nah, menurut Kenneth Hagin, kalau orang petobat baru mau mengerti Alkitab dengan mudah, itu bacanya kitab Roma, gitu kurang lebih. Karena kitab Roma itu 2 pasal pertama, ya, itu menceritakan tentang kondisi manusia. Bahwa manusia itu diciptakan dari Tuhan, lalu kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa, baru Roma 3 mulai menceritakan tentang berita keselamatan. Roma 3:23 katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ujung-ujungnya di situ Rasul Paulus menceritakan bahwa jalan keluar dari dosa itu adalah Yesus Kristus. Di Roma 4, Roma 5, Roma 6, ya, masuk ke Roma 7 dia menjelaskan tentang sifat dasar dosa dan bagaimana kasih karunia Allah mampu melepaskan saudara dan saya dari kuasa dosa. Nah, masuk ke Roma 8 terus ke Roma 9 dia mulai menceritakan bahwa pada awal mulanya Tuhan itu memilih satu bangsa untuk menjadi role model, untuk menjadi contoh buat seluruh dunia bahwa begini loh yang Tuhan mau dalam kehidupan sebuah bangsa. Dia pilih yang namanya bangsa Israel, saudara. Tetapi bangsa Israel itu tidak mau mempercayai rencana jalan keselamatan Allah ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Sehingga masuk ke Roma 10, saudara, yang baru saudara baca itu, Paulus menjelaskan, karena bangsa Israel menolak
Yesus, maka keselamatan ini ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Kalau baca pakai bahasa Inggris, ada 3 kaum sebetulnya saudara, ya. Ada namanya kaum fasik, ya. Ada namanya kaum Israel, dan yang ketiga namanya gereja. Nah, saudara dan saya yang percaya Yesus dimasukkan dalam kategori apa? Gereja. Jadi kalau saudara baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tidak semua firman Tuhan spesifik itu buat gereja. Ada firman Tuhan buat Israel, ya. Ada firman Tuhan buat secara umum, yaitu orang yang belum percaya, tetapi ada yang spesifik buat gereja. Lalu kalau misalnya firman Tuhan itu buat Israel, apakah tidak bisa apa kita pakai? Secara prinsipnya bisa, tetapi itu sebetulnya bukan buat kita. Contohnya, barang siapa yang memberkati Israel, maka hidupnya akan diberkati. Jadi ada gereja-gereja yang berdoa buat bangsa Israel. Karena berharap kalau kita mendoakan Israel, kita juga diberkati. Itu sebetulnya secara prinsip saudara mau pakai silakan. Tetapi ada orang-orang yang akhirnya lari menurut saya melebihi batas-batas. Yaitu apa? Mulai mereka nyanyinya lagu-lagu Israel. Ya kan? Shalom Aleichem gitu kan. Mereka mulai nyanyi lagu-lagu Israel. Mulai mereka berdoa seperti bangsa Yahudi. Ya, bahkan mereka tidak mau menyebut nama Allah. Karena Allah itu katanya sebutan sembahan dewa Arab. Padahal di dalam Ibraninya itu adalah Eloah, saudara. Saya mau katakan sama kita tidak menganut sistem seperti itu. Sehingga waktu mereka mempercayai doktrin-doktrin seperti itu, mereka menyebut Yesus itu Yeshua HaMashiach, katanya gitu. Ya, jadi mereka menyembah Yeshua HaMashiach, ribet banget kan? Padahal cuman Yesus, gitu. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Jun gimana sikapnya? Buat saya sederhana. Sebutan Pak Rusdi yang dipanggil oleh anak-anaknya, sebutan saya yang dipanggil oleh anak-anak saya, demikian juga misalnya saudara, rata-rata anak manggil orang tua laki-lakinya dengan sebutan papa. Benar ya saudara ya? Kalau saya lagi berdiri, lalu ada Pak Rusdi di situ juga, lalu misalnya ada Pak Andre juga, bertiga kita lagi bincang-bincang, lalu anaknya Pak Rusdi panggil Pak Rusdi. Dia sebut apa? Papa. Dia nggak sebut Papa Rusdi. Dia sebutnya Papa. Nah, sedangkan saya dan Pak Andre, kita juga disebut oleh anak kita Papa. Kira-kira dari kita bertiga, waktu anaknya Pak Rusdi disebut Papa, kira-kira siapa yang nengok, saudara? Pasti Pak Rusdi. Pasti Pak Rusdi. Kalau Pak Andre yang nengok, kita jadi curiga. Sebutannya sama. Ya, tetapi Bapa di sorga tahu ketika anak-anaknya memanggil namanya, saudara. Amin, saudara. Nah, sebab itu saya mau katakan sama kita, di dalam doktrin ini, saudara, dibilang sebetulnya Tuhan sudah memberitakan kepada Israel rencana keselamatannya. Gitu. Tetapi mereka nggak mau mendengar. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman Allah loh, firman Kristus. Maksudnya apa? Semua orang percaya Tuhan. Coba aja saudara. Ada yang bilang ateis gak percaya Tuhan. Saya pernah bilang sama seorang ateis, kalau kamu gak percaya Tuhan, kamu ledekin Tuhan dong. Ledekin Tuhan. Terus dia bilang, dasar Tuhan gak ada, Tuhan bego, Tuhan ini. Saya bilang, kamu barusan ngomong sama siapa? Dia diem, iya ya, gue barusan ngomong sama siapa? Padahal dia percayanya Tuhan gak ada. Makanya dibilang di akhir zaman nanti adanya antikris, bukan anti Tuhan. Antikris. Orang boleh percaya Tuhan, tapi belum tentu percaya Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Konsep ini gak mudeng orang, saudara. Bagaimana mungkin seorang Tuhan bisa mati? Tapi dia nggak cuma mati, orang lupa, orang stop hanya sampai mati. Padahal hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Kenapa? Karena kematian tidak bisa menguasai dia. Kenapa dia harus mati? Karena dia menanggung dosa saudara dan dosa saya. Dan hukumannya bahwa orang yang berdosa tidak berkenan kepada Allah. Tetapi saudara, dia menanggung saudara dan saya menanggung dosa sehingga dia harus mati menebus dosamu. Tetapi sesudah dia mati, ditemukan bahwa sebetulnya dia tidak berdosa. Oleh sebab itu,
Ini melanggar konsep hukum Tuhan bahwa yang masuk neraka adalah yang memiliki dosa. Sedangkan Yesus dia tidak berdosa tapi dia menanggung sebab itu mau gak mau, maut tidak punya kuasa atas dia sehingga dia harus bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah berita ini tidak didengar oleh Israel. Tidak didengar maksudnya apa? Kalau saudara tadi baca di ayat ke-18, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Jadi maksud kata mendengarnya itu apa? Saya baru ngeh loh, di dalam bahasa Inggris itu ada hearing, ada listening. Kalau dalam bahasa Indonesia, dua-duanya artinya sama, yaitu apa? Mendengar. Ada hearing, ada listening. Gitu ya. Nah, apa maksudnya mendengar di ayat 18? Maksudnya ada di ayat 19. Ayat 19 berkata, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Katakan bersama saya, menanggapnya. Menurut penelitian saudara, manusia itu mendengar 20.000 sampai 30.000 kata per hari. Dahsyat kan? Dan kalau saudara di dalam 20.000 sampai 30.000 kata itu, saudara mendengar keluhan-keluhan sesuatu yang negatif. Ini menurut penelitian, kalau saudara mendengar hal tersebut minimal 30 menit, itu akan merusak bagian-bagian dari otak saudara. Dahsyat gak tuh saudara? Ya, makanya yang paling beresiko berarti siapa? Pendeta saudara. Karena pendeta konselingin jemaat. Jadi dia dengerin. Oleh sebab itu hamba Tuhan harus dibantu oleh Tuhan gitu ya. Mendengar bukan hanya sesuatu yang normal lewat telinga. Tetapi juga mendengar adalah keterampilan yang mampu membuat hidup seseorang berkembang. Nah sesudah Israel mendengar berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Sesudah Israel mendengar bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Iman mereka nggak aktif karena Israel tidak menanggapi apa yang mereka dengar. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya nanti saya jelasin apa itu firman Kristus. Tetapi saudara, nggak akan bisa jadi apa-apa itu iman. Iman itu nggak akan aktif kalau saudara tidak menanggapinya atau meresponnya. Makanya saya ingin dari awal saya menggembalakan GB Live, saya ingin semua saudara kalau mendengar atau beribadah, saudara harus menanggapi, saudara harus merespon. Makanya kalau saudara mendengar worship leader ajak saudara memuji, worship leader ajak saudara menyembah, saya ingin saudara merespon. Merespon dengan apa? Dengan joget, dengan lompat, dengan tepuk tangan, dengan sukacita. Itu namanya merespon saudara. Apalagi pagi ini kita sudah dilayani dengan WL yang luar biasa. Tepuk tangan buat Agnes Monica saudara. Haleluya. Kapan lagi artis internasional bisa ada di tengah-tengah kita saudara ya? Saudara harus menanggapinya. Kebayang gak saudara? Kalau kita masuk satu tempat, orangnya no respon. Saudara ngelucu, mereka diem. Makanya sekarang saya malas khotbah di gereja luar saudara. Ya, kalaupun diundang ya terima ya, motivasinya lebih ke arah ya udahlah ya ini memang harus datang karena dia senior dan sebagainya. Tapi kalau bisa milih enggak, saya mendingan di GB Live aja. Karena saudara perhatikan deh, pendeta-pendeta yang khotbah di GB Live, makanya mereka terlihat lebih semangat. Kalau di gereja mereka sendiri belum tentu saudara. Kenapa? Karena saya ingin semua saudara merespon. Ketika dia berkhotbah, saudara tepuk tangan, saudara bilang amin. Walaupun saudara mukanya ketutup masker. Tapi saudara bisa merespon dengan baik. Saudara nonton konser aja bisa joget-joget, bisa tepuk tangan, ya kan? Bapak-bapak di sini dengar musik dangdut aja merespon, minimal jempolnya udah mulai gerak-gerak gini. Udah merespon, itu respon saudara. Respon apa yang dimaksud saudara? Sama halnya saya mau bikin analoginya lebih sederhana. Kalau saudara pergi ke sebuah tempat, lalu saudara cari wifi, saudara cari jaringan internet. Itu kan searching ya kan, internetnya searching. Ada begitu banyak account ya, yang saudara bisa klik, yang saudara bisa terhubung dengan internet itu. Jaringannya ada di sekitar kita. Di wilayah ini aja kurang lebih ada 10 jaringan wifi. Dan yang paling kencang kita, GB Live. Ya.
Ya, menurut Telkom katanya. Ini mah gak usah ditepuk tanganin, pokoknya lu bayar paling mahal ya lu paling kenceng gitu aja ya. Ada uang ada barang ya. Jadi katanya di wilayah Harapan Indah kita nih yang the fastest karena kita 100 Mbps saudara ya, udah kayak warnet ya. Paling kenceng aja ya. Nah, saudara bisa pilih, tapi nggak akan ada gunanya kalau saudara nggak klik pilih. Di sekitar kita saudara, ada begitu banyak suara, panas, dingin. Ada hal-hal yang saudara mau iman saudara aktif untuk saudara mendapatkan yang saudara butuhkan. Mungkin gak 50.000 seperti Alfi. Mungkin ada yang saudara butuhnya kesembuhan. Mungkin ada saudara butuhnya pemulihan rumah tangga. Tetapi ada suara-suara di sekitar saudara. Ada mulai firman Tuhan, ada mulai suara pikiran, suara kegalauan, suara hati, belum lagi tetangga sebelah, mungkin suamimu, mungkin istrimu yang mungkin berkata, alah, ini begini, ini. You choose. Saudara pilih untuk apa? Untuk saudara merespon. Jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Maksudnya firman Kristus apa? Apa yang Kristus mau di dalam hidup saudara. Betul, Tuhan mau saudara makin dekat dengan Dia. Sehingga ada hamba-hamba Tuhan yang seolah-olah berkhotbah, tinggalkan materialisme, tinggalkan dunia, dan saudara melangkah kepada Allah. Saya mau katakan sama saudara, saya setuju. Tetapi setiap orang berjalan sesuai kedewasaannya masing-masing saudara. Saya ingin mengajak saudara semua ke sana. Tetapi saya juga ingin saudara bukan ke sana karena terpaksa. Tapi saudara melalui tahapan-tahapan kerohanian saudara untuk akhirnya bisa sampai ke sana. Contoh sederhananya saudara. Boleh gak sih kita ke gereja memang mengharapkan berkat dari Tuhan? Boleh saudara. Karena waktu Yesus memecahkan 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Itu semua orang mau ikut Tuhan Yesus. Semua orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Dan di Injil Yohanes pasal yang ke-6 nanti saudara baca. Yesus sendiri bilang bahwa mereka semua ikut aku bukan karena akunya. Tapi karena mereka melihat mujizat yang aku lakukan. Karena mereka berpikir kan kayak pebisnis. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat hasil yang waduh lumayan nih. Kalau kita dalam tanda kutip piara Yesus. Bayangin 5 roti 2 ikan aja jadinya 5.000. Waduh ini kalau mesin. Waduh utilitasnya tinggi nih saudara. Murah lagi ya kan paling cuman kolekte kan gitu. Makanya gak heran banyak orang Kristen juga yang saya tahu ya yang saya kenal. Itu kalau datang ke gereja kayak judi. Kenapa kayak judi saya bilang? Karena apalagi worship leader berdoa sebelum edar kolekte. Tuhan, mari kita angkat kolekte kita. Sampai diangkat lagi ya kan. Biar Tuhan memberkati 30, 60, sampai 100 kali ganda. Wah luar biasa kan. Yang tadinya ngasih 100.000 dia mikir. 100.000 kali 30. Satiau nih, 3 juta nih ya kan. 60, wih jadi laktiau. Waduh. Wah 100 kali. Waduh ganti dulu ah. Terus banyak orang akhirnya perpuluhan juga begitu. Karena pendeta bilang nanti dibukakan tingkap-tingkap langit. Waduh dia mikir. Tingkap-tingkap langit. Waduh nih omset gitu ya. Waduh. Apalagi pas lihat kemarin ramalan. Wih ini tahun kerbau. Lihat sio yang ciong. Wih gua gak ciong nih. Pas nih. Saya mau katakan sama saudara. Yesus gak bisa diajak judi saudara. Yesus gak bisa diajak judi. Tapi Yesus senang untuk memberkati saudara. Jadi kalau saudara pun level kerohaniannya masih di situ, nggak apa-apa saudara. Nggak apa-apa, sama lah kayak anak kecil. Ya, anak kecil kan egois ya. Datang ke saudara kalau ada butuhnya kan. Ya kan, siapa yang bisa kasih permen itu yang dia dekat. Ya kan, kalau dia pergi ke mamanya suka marah, dia nggak mau sama mamanya gitu. Tapi dia akan berjalan melalui tahapan yang namanya kedewasaan. Jadi saudara jangan cuma stop di iman anak kecil, tapi saudara nanti terus dewasa. Dan semuanya itu melalui apa? Waktu saudara dengar sesuatu, saudara menanggapi. Jadi ada orang yang imannya kepada ketakutan, ada yang imannya kepada firman Tuhan. Akhirnya pilihan kepada saudara, mana yang saudara mau tanggapi. Karena ada tanggapan-tanggapan, respon-respon yang saudara lakukan, membawa saudara makin dekat.
panas, dingin. Ada yang bikin makin jauh. Makanya iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Karena apa yang kita dengar akan mempengaruhi kepercayaan kita, saudara. Tapi bagaimana kita merespon terhadap apa yang kita dengar, itu yang membuat iman kita aktif. Rahasia mengaktifkan iman adalah waktu saudara mendengar firman Kristus dan saudara menanggapinya. Enggak ada gunanya saudara, ada begitu banyak channel wifi di sekitar kita. Kalau saudara enggak connect, enggak menanggapinya, enggak meresponnya. Ada orang-orang yang mungkin menghina saudara, yang mungkin merendahkan saudara. Itu enggak akan jadi masalah kalau saudara tidak menang. Makanya ada istilah, nggak usah ditanggepin. Pernah gak denger gitu? Nggak usah ditanggepin. Antepin aja. Gitu ya, antepin aja. Nggak usah ditanggapi. Karena waktu saudara menanggapinya, baru jadi tuh. Ada yang bilang gini, Pak, kok ada kepercayaan yang misalnya melewati sebuah jembatan kita harus permisi katanya. Karena kalau enggak pamali. Pernah dengar itu? Pamali. Ya. Tuh, tapi kejadian loh Pak dalam hidup saya. Oh ya, karena waktu engkau mendengar, engkau juga menanggapi. Engkau melakukan sesuai yang kau percaya. Ada begitu banyak suara makanya di sekitar kita saudara. Ada begitu banyak suara. Tapi waktu saudara bilang gitu kepada saya, pernah gak saya akhirnya merendahkan atau udah jangan percaya yang gitu-gitu? Enggak. Biasanya saya melayani jemaat sesuai level kedewasaan saudara. Tanpa harus menghakimi saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ada 5.000 janji Allah di sini saudara. 5.000. Tinggal bagaimana saudara mau menanggapi yang 5.000 ini. Saya tadi baru di bawah di kantor, saya bilang sama Pak Erwin. Ada orang-orang yang udah dengar khotbah saya 8 tahun. Tapi hidupnya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena hanya mendengar tapi tidak menanggapi. Mungkin saudara tepuk tangan di gereja ini. Mungkin saudara bilang amin di gereja ini. Tapi keluar dari gereja, kalau saudara tidak menanggapinya, saudara tidak melakukannya, Alkitab katakan semuanya sia-sia. Siapa di sini yang mau imannya aktif? Kalau engkau mau imanmu aktif, stop playing the game. Berhenti main-main. Stop wasting your time. Berhenti buang waktu saudara. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan di sekitar kita. Ada begitu besar rencana Tuhan dalam hidup kita saudara. Saya suka bilang sama Pak Erwin. Karena belakangan dia sering ikut saya, nyetirin saya. Jadi kalau dalam perjalanan itu kita isi waktu dengan baik. Ya pagi kan saya jogging. 1 jam minimal saya jogging. Di dalam saya jogging itu aja, 1 video khotbah saya dengar, 1 video penyembahan saya dengar, 1 video motivasi saya dengar. Saya bilang sama Pak Erwin, dalam 1 jam saya dapetin 3 ilmu, saya bilang. Sesudah saya dengerin, saya mandi, belajar lagi apa? Pilih lagi siapa yang saya mau bergaul, pilih siapa yang saya mau ngobrol, pilih siapa yang saya mau spend my time. Supaya apa saudara? Kan firman Tuhan udah bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik itu juga merusak kebiasaan yang buruk. Jadi saya mau katakan sama kita udah dengar banyak khotbah. Nah sekarang giliran kita melakukan apa yang saudara-saudara dengar. Itu namanya merespon. Sehingga sebelum pendeta bilang ada amin, saudara gak usah dengerin. Atau saudara gak usah tungguin ada amin. Kalau saudara percaya tinggal bilang amin. Atau saudara bilang benar tuh Pak, amin tuh Pak. Saudara tepuk tangan sendiri, gak usah nunggu orang lain saudara. Karena respon saudara itu berguna buat diri saudara sendiri. Sebagai penutup, coba kita buka kitab Yakobus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Tadi bagus lagunya ya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Nah kalau saudara percaya Tuhan saudara dahsyat, kan saudara harus merespon. Merespon dalam pekerjaanmu, dalam karirmu. Ya tadi Bu Joyce bilang, waduh nih,
Di depan air kali udah nguap nih. Waduh, saudara berdoa, wah air ngalir gitu ya. Kalaupun airnya masuk ke dalam rumah saudara, itu respon saudara lagi. Aduh airnya masuk nih. Waduh apa iman gua kalah nih, apa iman gua kurang nih. Mungkin saudara harus beriman yang lain. Apa beriman yang lain? Pindah rumah. Amat sih. Bilang kanan kirinya, jangan kayak orang susah. Masa mikirnya cuman tiap hujan, musim hujan saudara cuma berdoa mengalirkan air. Doa dong Tuhan, kasih saya hikmat supaya saya bisa dapat duit lebih banyak. Supaya saya bisa pindah rumah. Rumah di tempat yang gak mungkin banjir, yang gak ada banjirnya. Itu saudara, jangan air ngalir mulu. Nanti air lewat saudara dia bosan, ketemuin Ibu Lini lagi nih. Dia yang paling sering doain gua nih. Akhirnya air di sungai saudara jadi rohani semua, ya kan? Didoain sama saudara, ya kan? Sama Maria sama Marta doa, kirim pesan, cari Tuhan Yesus ada di mana, kabarin bahwa saudara laki-laki kita lagi sakit, namanya Lazarus. Lazarus sakit, ditungguin sehari nggak datang Yesus, ditungguin 2 hari nggak datang, ditungguin 3 hari nggak datang, mati orangnya. Terus Yesus datang hari keempat, terus Yesus bilang lagi, emang sengaja. Maria sama Marta kalau dia bisa marah, gile nih orang ya. Kenapa lu sengaja? Di mana kuburnya katanya? Itu kuburnya di sana. Tahu-tahu Yesus pergi ke kubur Lazarus, lalu berkata, Lazarus, bangun. Maria sama Marta berdoa buat kesembuhan, tapi Yesus punya rencana kebangkitan. Kita nungguin kesembuhan, Yesus punya rencana yang lebih besar, saudara. Tergantung dari saudara. Mendengar satu hal, tapi menanggapi itu hal yang berbeda. Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 sebagai ayat penutup. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku dan bukan hanya apa? Pendengar saja. Titik koma itu apa? Akibatnya, efeknya. Sebab jika tidak demikian, kamu apa? Menipu diri sendiri. Bilang kanan kirinya, ini dunia tipu-tipu gitu. Jangan sampai saudara tipu diri saudara sendiri, kan konyol kan? Ya. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah apa? Seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa. Makanya sering pendeta bilang, berbahagialah mereka yang mendengar dan juga melakukannya. Udah denger, udah sering dengar khotbah saya 8 tahun. Sebetulnya gak perlu lagi konseling. Kalau perlu saudara dengerin aja YouTube semuanya. Coba ulang lagi. Kalau saudara melakukannya, maka saudara akan mengaktifkan iman. Ini rahasia mengaktifkan iman. Dengar yang tepat, dengar firman Tuhan, dengar rencana Yesus. Dengar rencana Kristus dalam hidup kita. Dia bilang bahkan, domba-dombaku mengenal suaraku. Apa suara Tuhan? Dia mengasihi saudara. Apa suara Tuhan? Saudara berharga di mata Tuhan. Apa suara Tuhan? Dia ingin hidup saudara berkelimpahan. Kalau orang saudara bilang, ya ini teologi kemakmuran. Hidup kan susah Pak Pendeta. Hidup kan gak senang-senang mulu. Jadilah sesuai imanmu. Kalau engkau beriman hidupmu susah, saya juga senang melihat hidupmu susah. Supaya saya menghargai imanmu. Tapi kalau engkau beriman bahwa Tuhan sanggup memulihkan saudara, buka kain kabung saudara, hapus air mata saudara, kalau itu iman saudara, maka terjadilah juga sesuai iman. Dan saya bilang sama saudara, Yesus menghargai iman kita saudara. Buat saudara yang jomblowan, jomblowati juga berkata, sekarang mah cari cowok yang benar susah. Ya kalau itu imanmu, makanya susah. Tapi kalau kita beriman, Tuhan saya percaya Tuhan temukan saya di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ya kan. Tahu-tahu papasan, tek pulpen jatuh. Just pas angkat. Hanya ngaseo. Korea katanya, ya kan. Saya mau katakan sama saudara. Kadang-kadang kita berpikir it's too good to be true. Seandainya benar betapa indahnya dunia. Tapi kayaknya di awan-awan. Ada yang pernah bilang sama saya, kalau saya dengar khotbah Pak Jun tuh kayak di awan-awan. Ya karena lu gak naik di iman yang sama sama saya ajak ayo kita naik ke atas. Saudara gak bisa ajak saya turun ke bawah. Karena level kita udah berbeda.
Justru saya ingin ajak saudara naik ke atas. Nih, pemandangan di sini lebih bagus. Itu yang Yesus mau. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena ada mujizat di dalam Tuhan. Karena Yesus itu dahsyat, saudara. Karena perbuatannya yang ajaib. Di apapun pergumulan saudara. Saudara udah dengar khotbah ini. Lakukan, tanggapi. Keluar, lihat masalah, tetap bersyukur. Keluar, lihat problema masih ada, belum selesai, tetap bersyukur. Pulang, debt collector ketok pintu, masih nagih, bilang sama debt collectornya, pasti saya bayar. Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan berikan saya pekerjaan, Tuhan tolong saya. Kalau saudara gak ada pekerjaan, melamar. Kalau saudara baru melamar 1-2 tempat terus menyerah, cemen saudara. Melamar 1000 tempat. Kolonel Sanders aja KFC itu, dia jualan resep ayam. Dia ditolak oleh 1008 restoran, saudara. Ditolak 1008 restoran. Oh, di sini yang cowok-cowok belum punya jodoh, ya baru ditolak 3 kali, udah mikir tiang gantungan. Kalau perlu saudara pasang iklan, ya kan? Separah itu ya. Pasang Insta ad, ya kan? Instagram ad, ya kan? Mari saudara, kalau saudara percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, pasti saudara bekerja dengan semangat. Mungkin bos bilang, waduh lu ceria amat hari ini kayak mau naik gaji aja. Amin Pak. Siapa tahu Bapak pikirin tahun ini. Ya gitu kan. Ya. Sebab itu kita kalau ikut Tuhan, mengaktifkan iman kita ini, menanggapi bangun pagi hari itu segar saudara. Tidur pun kita percaya karena Mazmur katakan tidur pun kita diberkati oleh Tuhan. Siapa di sini hari ini yang percaya? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima perjamuan kudus. Haleluya. Ambil roti saudara. Kita berdoa. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dan katakan dengan penuh iman. Di dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang menyatu dengan tubuh kami, sehingga semua bagian dalam tubuh kami dan kelemahan tubuh sudah Tuhan Yesus sembuhkan. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosaku sudah diampuni, di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru, di dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya, sebab itu kami ingat firman-Mu Bapa yang berkata, mintalah maka akan diberikan. Sebab itu kami meminta Bapa siang hari ini memberkati Bapa Owon di dalam nama Yesus yang baru lahir kemarin Bapa, putra dari Dery dan juga Dewi. Kami memberkati Owon, anak kerajaan sorga yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Biar Owon juga bisa segera keluar dari ruang NICU, jadi sehat, jadi kuat, anak yang tumbuh kembangnya diberkati oleh Tuhan. Juga cicinya Valerie juga Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Memberkati juga Dewi dalam pemulihan pasca melahirkan Bapa. Engkau juga yang menolong Dewi di dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa memberkati Chris oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang memampukan Chris memulihkan tubuhnya di dalam nama Yesus. Memberkati bahkan Tuhan rencana karirnya yang mendapatkan promosi. Tuhan memberkati apa yang dipegang kerjakan berhasil. Hamba juga berdoa buat semua yang hadir Bapak siang hari ini, hadir secara onsite maupun yang nanti akan menonton secara online. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Mereka mengangkat tangan because they believe. Karena mereka percaya Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan mau berbuat yang baik buat hidup kami. Mempercayai bahwa Tuhan yang sanggup membuka pintu. Sebab itu Bapak kami sebut minggu ini adalah minggu di mana Tuhan buka pintu buat kami. Minggu di mana Tuhan berbuat baik buat kami. Minggu di mana Tuhan menunjukkan kebaikannya buat kami. Apa yang gak pernah kami lihat dengan mata, gak pernah kami dengar dengan telinga, gak pernah timbul di dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan rahmat, damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya